Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ibu Fitriani Idris di sini di materi kedua untuk seni budaya, khususnya seni teater. Materinya adalah sejarah singkat teater. Dan sebelum kita masuk ke dalam materinya, seperti biasa, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, kita masuk di materi hari ini ya. Materi hari ini tentang sejarah singkat teater. Sebenarnya tidak ada yang mengetahui kapan serta di mana pertunjukan teater pertama kali dilakukan. Namun, terdapat teori yang menyebutkan bahwa asal muasal teater diantaranya dari upacara agama primitif. Upacara di dalam agama primitif ini mengandung unsur cerita yang kemudian berkembang itu menjadi sebuah pertunjukan teater. Dari nyanyian menghormati pahlawan, tiap-tiap upacara penghormatan itu terhadap seorang pahlawan biasanya disertai dengan kisah riwayat hidup sang pahlawan. Hal itu setelahnya diperagakan menjadi di dalam bentuk teater dari kegemaran manusia mendengarkan cerita. Pada umumnya manusia menyukai kisah-kisah hidup orang lain yang inspiratif serta menegangkan. Misalnya seperti kisah perburuan, kisah percintaan, kisah pahlawan, serta lain sebagainya. Salah satu dari naskah teater tertua di dunia yang ditemukan berasal dari Mesir ya. Naskah itu berasal dari zaman peradaban Mesir kuno, yakni sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, yang ditulis oleh seorang pendeta yang bernama Iker Nevers. Menurut para peneliti, naskah yang ditulis oleh Iker Nevers ini dibuat untuk sebuah pertunjukan teater ritual pada kota Abydos. Naskah itu dinamakan dengan naskah Abydos, yang mana di dalamnya itu menceritakan mengenai pertarungan antara dewa baik dengan dewa jahat. Para peneliti juga menemukan bahwa pertunjukan teater Abydos itu terdapat beberapa unsur teater, seperti misalnya naskah, pemain, dialog, musik, jalan cerita, tarian, tata busana, nyanyian, serta segala macam properti para pemainnya. Propertinya itu seperti tombak, topeng, kapak, tameng, dan lain sebagainya. Nah, fungsi seni teater. Peranan seni teater telah atau sudah mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan teknologi ya. Seni teater tidak hanya menjadikan sebagai sarana upacara maupun juga sebagai hiburan, namun juga sebagai sarana pendidikan. Sebagai seni, teater ini tidak hanya menjadi konsumsi masyarakat sebagai hiburan semata ya, namun juga memiliki peran di dalam nilai efektif masyarakat. Di bawah ini merupakan beberapa fungsi seni teater, diantaranya sebagai berikut. Teater sebagai sarana upacara. Pada kemunculannya, teater ini hadir sebagai sarana upacara persembahan kepada dewa Dionysus, serta juga upacara pesta untuk dewa Apollo. Teater yang memiliki fungsi untuk kepentingan upacara itu tidak membutuhkan penonton, disebabkan karena penontonnya itu ialah bagian dari peserta upacara itu sendiri. Di Indonesia, seni teater yang dijadikan sebagai sarana upacara dikenal dengan istilah teater tradisional. 2. Teater sebagai media ekspresi. Teater ini ialah salah satu bentuk seni dengan fokus utama pada laku serta dialog. Berbeda dengan seni musik yang menitikberatkan pada aspek suara serta juga seni tari yang menitikberatkan pada keselarasan gerak serta juga irama. Di dalam praktiknya, seniman teater tersebut kemudian akan mengekspresikan seninya di dalam bentuk gerak tubuh serta juga ucapan-ucapan. Nah, teater sebagai media hiburan. Dalam perannya ialah
sebagai sarana hiburan sebelum pementasannya sebuah teater tersebut harus dengan mempersiapkan dengan usaha yang maksimal sehingga harapannya itu penonton tersebut akan terhibur dengan pertunjukan yang digelar. Nah, kemudian teater sebagai media pendidikan. Teater sebagai media pendidikan ialah seni kolektif. Di dalam artian teater ini tidak dikerjakan dengan secara individual, melainkan untuk mewujudkannya itu kemudian diperlukan kerja tim yang harmonis. Apabila suatu teater ini dipentaskan, dia harapkan pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penulis serta juga pemain itu tersampaikan kepada banyak penonton. Dengan melalui pertunjukan tersebut, biasanya manusia kemudian akan lebih mudah mengerti nilai baik buruk kehidupan apabila dibandingkan itu hanya membaca lewat sebuah cerita. Oke, sekian materi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.